ini yaitu berkorban. Adik-adik, masih ingat gak yel-yel untuk bulan Maret? Masih ya? Masih ingat. Ayo kita sama-sama yel-yel. Yeay. Siapa kita? Anak Tuhan. Siapa kalian? Anak Tuhan. Anak Tuhan memberi, berkorban, dan murah hati. Kakak rasa kita semua siap untuk beribadah, amin? Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Ikut kakak berdoa ya. Kunci tangan, tutup mata. Semuanya bangkit berdiri dulu yuk. Ayo berdiri. Yuk berdiri yuk. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Buat kasih-Mu. Buat kasih-Mu. Dalam hidup. Kami. Sekarang. Kami mau. Beribadah. Tuhan pimpin. Tuhan berkati. Di dalam nama. Tuhan. Yesus. Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua siap memuji Tuhan? Siap. Mari kita menyanyikan pujian dari terbit Matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, tetap berdiri ya. Semangat memuji Tuhan. Yeay! Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung
itu pencuri, pandang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Yeay! Puji Tuhan. Kak Vita capek nggak memuji Enggak. Tuhan? Enggak ya? Iya, Nah, masih tapi- mau memuji Tuhan. Tapi sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, kita menyanyikan pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Angkat tanganmu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti Kak Vita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, tolong kami tolong kami dalam mendengarkan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu, agar kami dapat mengerti mengerti firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami buka hati Kami buka hati untuk untuk firman-Mu. firman-Mu. Dalam nama Dalam nama Tuhan Tuhan
Haleluya. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai ayat 44. Nah, tema cerita firman Tuhan minggu ini yaitu persembahan seorang ibu janda miskin. Nah, adik-adik, satu ketika Tuhan Yesus datang ke bait Allah. Tuhan Yesus datang ke bait Allah untuk apa? Ternyata Tuhan Yesus datang untuk memperhatikan bagaimana orang-orang memberikan persembahan. Nah, satu ketika Tuhan Yesus melihat ada banyak orang-orang datang memberikan persembahan. Tuhan Yesus mulai melihat-lihat satu persatu sambil memperhatikan. Nah, Tuhan Yesus melihat ada orang-orang kaya, ada orang-orang yang penuh dengan kelimpahan datang memberikan persembahannya yang melimpah. Ya, Tuhan Yesus melihat mereka datang satu persatu dan membawa korban-korban mereka di kotak-kotak persembahan di bait Allah. Mereka memasukkannya. Nah, begitu juga datang orang-orang yang lain. Datang orang-orang yang lain. Tuhan Yesus juga memperhatikan. Mereka membawa korban-korban mereka. Nah, Tuhan Yesus memperhatikan. Ada yang tidak kelihatan dimasukkannya korban persembahannya. Tapi Tuhan Yesus melihat ada sesuatu. Ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Apa ayo? Ada yang tahu? Nah, iya. Tuhan Yesus melihat ada nenek-nenek datang, ibu janda. Ibu janda sudah tidak bersuami. Ibu itu datang dengan pelan-pelan. Dengan pelan-pelan dia datang mendekati tempat persembahan itu. Nah, ibu janda ini miskin. Dia cuma punya uang, Alkitab menulis 2 peser. Dan itu adalah uang terakhir miliknya. Dia nggak punya apa-apa lagi. Tapi ibu janda itu sudah berniat dengan segenap hati mau memberi segala yang dia punya. Walaupun dalam jumlah yang kecil. Nah, dia tertati-tati pelan-pelan dia datang dan memberikan korbannya, persembahannya ke dalam kotak persembahan. 1, 2. Dia pergi. Nah, Tuhan Yesus melihat. Waduh, kasihan sekali ibu janda itu. Dia memberi uang terakhir. Tinggal itu yang dia miliki, gak punya apa-apa lagi. Dia sangat miskin. Nah, Tuhan Yesus memanggil. Murid-murid, mana murid-muridku? Ayo ke sini. Ayo ke sini. Nah, Yesus bersama murid-muridnya, Yesus bicara. Murid-murid, kalian tahu ada orang yang penuh dengan kelimpahan memberikan korbannya. Tapi sangat sedih sekali ada ibu-ibu janda
ada yang tua datang membawa persembahan. Sama-sama memberi korban. Tapi ibu janda dengan kekurangan, dia sangat miskin, dia rela memberikan korbannya. Tuhan Yesus memperhatikan, waduh, mulia sekali hati ibu janda itu. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, sesungguhnya ibu janda itu memberi lebih banyak. Kan cuma memberikan 2. Sedangkan orang-orang yang berkelimpahan itu memberikan dengan jumlah yang banyak. Ada memberikan banyak sekali. Dengan kelimpahan mereka memasukkan. Kok Tuhan Yesus bilang hanya ibu janda yang memberi lebih banyak? Nah, ini artinya Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid bahwa karena kekurangannya dia memberikan semuanya. Berarti dia mengorbankan hidupnya. Mungkin nanti dia tidak bisa makan lagi. Tapi dia rela memberi kepada Tuhan di bait Allah. Nah, ada 2 hal penting buat adik-adik. Harus dicatat. Yang perhatikan firman Tuhan ya. Yang pertama, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita. Pertama, memberi dengan segenap hati, dengan tulus. Bukan karena banyak uangnya, enggak. Bukan karena limpahnya, enggak. Tapi apa yang kita mau beri kepada Tuhan, sekalipun itu aku harus simpan uang jajanku. Tapi aku enggak apa-apa deh. Aku harus kasih buat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita memberi dengan segenap hati, dengan tulus. Bukan banyaknya ya. Kisah ini bukan tentang banyaknya persembahan, enggak. Tapi ibu janda ini memberikan segalanya dengan tulus hati. Yang kedua, setiap pemberian kita. Kedua, Tuhan Yesus memperhatikan setiap pemberian kita. Jadi, enggak ada yang saudara atau adik-adik berikan dan itu tidak diperhatikan. Tuhan Yesus punya mata melihat di segala tempat. Nah, oleh sebab itu, jika adik-adik mau memberi, mau berkorban, berkorbanlah dengan segenap hati. Karena Tuhan Yesus memperhatikan. Dan yang ketiga, apa? Tuhan Yesus akan memberkati orang-orang yang tulus hati, yang memberi dan berkorban bagi Tuhan. Oke? Oleh sebab itu, dicatat ya, supaya kita jangan menjadi anak-anak yang gak sepenuh hati, gak tulus. Tapi seperti ibu janda ini, ibu janda. Dia datang ke bait Allah mempersembahkan persembahannya dengan tulus hati. Nah, jangan lupa ya, intinya adik-adik, apapun yang adik-adik mau beri, mau korbankan, mau persembahkan, intinya dengan segenap hati. Ingat ya firman Tuhan hari ini, ada 2 hal. Nanti pasti akan keluar di tugas-tugas P-Kids. Oke? Oke? Mana suaranya? Oke. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Ya. Sekarang tiba saatnya kakak akan berdoa untuk adik-adik semua. Kunci tangan, tutup mata. Tidak usah ikuti kakak berdoa ya. Adik-adik mendengarkan dengan baik. Mari sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau kiranya memberkati anak-anak P-Kids yang menonton Tuhan live streaming ini dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkati pendidikan mereka Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka ya Bapa. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh dengan iman percaya yang teguh kepadamu. Anak-anak yang memberkati kedua orang tuanya ya Bapa. Dengan sikap yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami menutup rangkaian ibadah P-Kids pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Sekarang waktunya kita menghafal ayat dengan gerakannya kita sama-sama ya dengan kakak. Ayo bikin berdiri semuanya. Oke. Nah sekarang adik-adik kita akan melihat dan mempelajari bersama-sama ayat hafalan yang terdapat di Lukas 21 ayat 4b. Ulangi ya sama-sama. Lukas 21 ayat 4b. Nah, isinya itu seperti ini. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Sekali lagi adik-adik, pakai gerakan ya. Ikuti kakak. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Yeay. Nah, sekarang adik-adik kita ulangi bersama-sama dari ayat memakai gerakan. Oke, ikuti kakak. Lukas 21 ayat 4b. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah, jangan lupa ya untuk menghafalkan ayat hafalan edisi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah adik-adik, kita udah lama gak ada kuis P-Kids kan? Untuk minggu ini akan diadakan kuis P-Kids, yaitu Mama Papa adalah guru sekolah minggu di rumah. Caranya gampang. Adik-adik semua nanti videokan saat Mama Papa menyanyi dengan gerakan bersama adik-adik saat ibadah online. Dan adik-adik bikin video yang unik, yang kreatif, karena pemenang dari kuis ini akan diumumkan minggu depan. Oke? Oke? Semangat! Yeay! Nah, Kak Ibon, Ya. kan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul sekali. Lalu selanjutnya kita harus ngapain nih? Ngapain ya? Nggak tahu. Yuk adik-adik ngapain? Ngapain Kak Vita?
setelah dengarkan firman Tuhan, kita harus membuat tugas. Membuat tugas masing-masing dan mengumpulkannya ke pembina PKIDS masing-masing. Yeay, dan juga mengirimkan ke nomor pembina PKIDS masing-masing. Oke? Dan jangan lupa adik-adik untuk mengerjakan ayat hafalan. Mengerjakan sih, menghafalkan ayat hafalan. Benar, menghafalkan Kak Ibon, bukan Menghafalkan dan Iya. menggunakan gerakan. Oke? Ngerti Oke. adik-adik semua? Nah, dan adik-adik pikir semua, buat adik-adik yang ingin memberikan korban persembahan, kalian bisa memberikannya secara langsung di resepsionis gereja di saat jam kantor sedang berlangsung. Dan buat yang ingin mengirimkan via transfer, nanti kalian bisa minta tolong mama kalian buat kirim ke nomor rekening di bawah ini. Ngerti ya adik-adik semua? Oke, kalau ngerti bilang oke. Oke. Good. Oke. Demikianlah ibadah PKIDS pada hari ini. Semoga adik-adik semua diberkati, tetap jaga kesehatan, tetap selalu bersukacita. Iya. Oke. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih, Tuhan Yesus adik-adik memberkati. Bye bye. Halo, nama saya Alfa. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Kasih. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 54 ayat 8a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Davin Kalo. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan dengan korban kepadamu. Terima kasih. Nama saya Viola. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Keiko. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Terima kasih. Mazmur 54
Dengan rela hati, aku mempersembahkan korban kepadamu. Halo teman-teman, nama saya Fele. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Mazmur 54 ayat 8a. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bye-bye. Mazmur 54 ayat 8a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Mazmur 54 ayat 8a. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bye-bye. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Halo teman-teman, aku Austin, ketemu Casem. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kakak. Mazmur pasal 54 ayat 8 berbunyi, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Semua Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Terima kasih semua. Mazmur 54